Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ada Hanidiah Husofa, selaku mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Kali ini kita akan membahas budidaya rumput laut Eusomacotoni dengan metode long line. Ini adalah outline yang akan kita bahas. Apa sih itu rumput laut? Rumput laut adalah jenis makroalga, yaitu alga yang berukuran besar yang terdiri dari banyak sel. Rumput laut biasanya tumbuh di daerah pesisir seperti perairan dangkal, muara sungai, atau laut yang terkena sinar matahari cukup. Rumput laut biasanya menempel pada batuan atau substrat di dasar laut, terutama di daerah yang masih mendapat cahaya matahari. Rumput laut merupakan bentuk primitif tanaman yang tidak memiliki daun, batang, dan akar yang sesungguhnya. Struktur utama rumput laut terdiri dari 3 bagian, yaitu holdfast yang berfungsi sebagai akar untuk menempel pada substrat, yang kedua ada stipe, yaitu bagian yang mirip batang, serta blade, yaitu bagian yang menyerupai daun. Jika dibandingkan dengan tumbuhan darat, bagian-bagian rumput laut ini memang memiliki fungsi yang mirip, meskipun tidak sama secara struktur. Berdasarkan pigmen dominan yang memberikan warna, rumput laut diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Apa itu Eusomacotoni? Eusomacotoni ini merupakan salah satu jenis rumput laut merah yang paling banyak dibudidayakan di perairan Indonesia. Jenis ini dikenal karena mudah dibudidayakan dan memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi, baik di dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Rumput laut ini merupakan penghasil utama senyawa karaginan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Nah, sentra budidaya Eusomacotoni ini tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur. Dan ini adalah klasifikasi dari Eusomacotoni. Eusomacotoni memiliki ciri khas berupa tubuh talus yang berbentuk silindris atau pipih dengan warna bervariasi, seperti berwarna merah, merah kecoklatan, hingga hijau kekuningan. Nah, cabangnya tumbuh tidak beraturan dan bercabang 3, serta terdapat benjolan dan duri kecil di permukaan tubuhnya. Teksturnya lunak dan lentur seperti tulang rawan. Nah, Eusomacotoni ini umumnya tumbuh di wilayah perairan pasang surut atau daerah yang selalu tergenang air dan menempel pada substrat keras seperti batu karang mati, karang hidup, batu gamping, atau cangkang hewan laut seperti moluska. Eusomacotoni dikenal sebagai sumber utama karaginan, yaitu senyawa yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Karaginan berfungsi sebagai bahan pengental, pembentuk gel, penstabil, pengikat, serta pengemulsi. Eusomacotoni mengandung banyak polisakarida dan serat pangan serta memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti sebagai antioksidan, antimutagen, antikoagulan, dan antitumor. Selain itu, rumput laut ini juga merupakan sumber iodium alami. Kandungan seratnya membantu memperlancar metabolisme tubuh. Nah, dan karena karbohidratnya itu sulit diserap tubuh, Eusomacotoni ini dapat memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menyebabkan peningkatan berat badan secara signifikan. Salah satu metode yang dapat digunakan pada budidaya Eusomacotoni adalah metode tali panjang atau long line. Metode long line adalah teknik budidaya rumput laut dengan membentangkan tali plastik yang diberi pelampung dari plastik bekas. Metode ini ekonomis dan cocok untuk perairan dalam. Metode tali panjang ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu penyusunan tali utama. Tali utama ini berfungsi sebagai kerangka konstruksi yang disusun membentuk segi 4 dengan ukuran minimal 50 x 50 meter. Pelampung utama dipasang di tiap sudut yang berfungsi untuk menandai batas area budidaya dan menahan konstruksi agar tidak tenggelam saat arus puas. Selanjutnya yaitu pemasangan tali dan pelampung pembantu. Nah, pada sisi sepanjang 50 meter dan setiap jarak 25 meter dipasang tali pembantu dan pelampung pembantu, yang dimana tali pembantu ini berfungsi untuk menambah kekuatan dan pelampung pembantu berfungsi untuk menjaga bentuk dan kestabilan struktur. Kemudian yaitu pemasangan tali ris bentang. Tali ris bentang memiliki panjang antara 25 sampai 50 meter yang diikatkan secara tegak lurus pada tali utama.
Jumlah taliris bentang terdiri dari 24 sampai 49 buah dengan jarak antar tali yaitu 100 sampai 200 cm. Berikutnya adalah pemasangan titik tanam, yang dimana setiap tali ris ini dipasang maksimal 200 titik tanam dengan jarak antar titik itu minimal 20 cm. Kemudian yaitu penambatan konstruksi. Nah, konstruksi diapungkan di permukaan air dan ditambahkan menggunakan jangkar dan tali jangkar. Panjang tali jangkarnya itu adalah 3 kali dari kedalaman perairan, dan penambatan dilakukan di setiap ujung sudut dan pelampung utama. Metode longline memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tahan terhadap perubahan kualitas air, terbebas dari hama dasar perairan, pertumbuhannya cepat, lebih mudah dilakukan, biaya lebih murah, serta hasilnya berkualitas baik. Sementara itu, kekurangannya yaitu rentan rusak oleh arus dan gelombang besar dan membutuhkan area laut yang luas. Sebelum melakukan pembibitan, dilakukan persiapan budidaya yang terdiri dari pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi budidaya rumput laut didasarkan kepada 2 faktor, yaitu ekologis dan risiko. Pendekatan ekologis secara data dapat dilihat dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika dapat dilihat pada gelombang, kecepatan arus, kedalaman laut, kecerahan. Parameter kimia yang perlu diperhatikan adalah suhu, pH, salinitas, nutrisi seperti nitrat, fosfat, dan oksigen terlarut. Pada pembibitan Eusoma cottoni, pilihlah bibit yang bercabang banyak, rimbun, segar, dan bebas dari penyakit. Jaga bibit tetap basah dengan percikan air laut selama pengangkutan dan sebelum penanaman. Selain itu, ikat bibit di bagian ketiak cabang untuk mencegah lepas atau patah saat pemeliharaan, dan jaga kesegaran bibit dengan tetap membasahi dan tidak menumpuk terlalu tinggi sebelum ditebar. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen Eusoma cottoni. Berdasarkan penelitian Novianti, usia panen yang baik adalah 35 hari, yang dimana pada pasca panen dilakukan pencucian awal, perendaman, dan penjemuran. Pada pencucian awal, Eusoma cottoni diambil dari laut lalu dibilas dengan air laut, kemudian direndam dalam air tawar bersih selama 3 hari dan ditutup terpal. Kemudian yaitu penjemuran yang menggunakan para-para dari bambu dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering sempurna, serta dilakukan pembalikan secara berkala agar kering merata. Nah, dapat disimpulkan bahwa budidaya Eusoma cottoni dengan metode longline terbukti efektif dan ekonomis, cocok untuk perairan dalam, serta menghasilkan produk berkualitas tinggi. Keberhasilan budidaya sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang sesuai dan pemeliharaan yang tepat. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, dapat diakses dengan scan kode QR tersebut. Oke guys, itu dia tadi sekilas mengenai budidaya rumput laut Eusoma cottoni dengan metode longline. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk kalian yang tertarik terjun ke dunia budidaya laut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.